Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sebenarnya Pak Widi mohon maaf nanti ketika menjelaskannya tidak seperti biasa karena ini baru kena sariawan sampai 5 ya, ada 5. Tadi ngajar yang pertama kecokot-cokot rasanya. Oke, tapi tidak jadi masalah. Jadi nanti mungkin cara Pak Widi menerangkannya lebih ke pelan-pelan. Jadi ya kita nikmati bersama-sama. Oke, yang sudah hadir baru 18. Oke, masih Pak Widi tunggu 15 menit ke depan. Jadi kalau 15 menit ke depan tidak segera masuk, ya tak anggap yang masuk hanya berapa tadi? 19 mahasiswa saja. Oke ya? Oh, itu langsung pada masuk. Oke. Tidak apa-apa. Yang namanya jaringan mau gimana lagi? Oke, saya sebentar. Baik. Oke, Pak Widi siapkan dulu uh, medianya. Medianya seperti apa yang sudah Pak Widi berikan kemarin, yang sudah Pak Widi share. Silakan kalau sambil dibuka, kalau nanti di videonya tidak terlalu kelihatan, silakan dibuka masing-masing ya. Oke, kita akan membahas tentang apa namanya komponen-komponen kurikulum. Tapi sebelum masuk ke situ, komponen kurikulum hanya sedikit aja. Yang terpenting kita harus sepakat dulu tentang kurikulum itu apa. Jadi karena memang di lapangan masih terbalik-balik antara kurikulum dengan pengajaran. Hati-hati karena itu beda-beda tipis kayak gitu. Tinggal kita meletakkan kurikulum itu posisinya di mana. Oke, akan saya share screen jendela. Oke. Sebentar. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sip. Istimewa. Jaringan insya Allah aman ya, walaupun di sini hujan. Oke. Jadi kita mulai di slide 9 tentang perubahan orientasi kurikulum. Ya karena saat ini kita masih menggunakan kurikulum 13. Jadi, aduh, saya kecokot pernah. Oke. Jadi karena kita masih menggunakan kurikulum 2013, jadi saya mulai dari perubahan orientasi kurikulum dulu di kurikulum 2013. Awal mula memang kurikulum itu hanya berbasis pada isi keilmuan saja. Itu sesuai dari konsorsium sains, teknologi, dan seni tahun 85 sampai tahun 98. Namun sekarang seiring perkembangannya zaman berubah, bahwasanya kurikulum itu harus berbasis pada kebudayaan. Itu sesuai dari konsep UNESCO. Maksudnya kebudayaan itu apa? Oke, kita kupas satu-satu. Jadi pada prinsipnya UNESCO menetapkan 2 prinsip pendidikan. Yang pertama, 4 pilar pendidikan. Yang kedua, tentang lifelong education atau pendidikan seumur hidup. Nah, yuk kita kupas. Oke, 4 pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to live together, dan yang keempat adalah learning to be. Nah, yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Maksudnya itu apa sih? Nah, jadi pada prinsipnya, learning to know itu meminta bahwasanya dalam sebuah sistem pendidikan, sebuah pembelajaran, itu membiasakan mahasiswa itu dia bisa mengetahui dan dia bisa memahami atau mengetahui langsung. Jadi pada prinsipnya memang
pri- prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivistik. Ya, jadi kondisinya kenapa kok sekarang memang arahannya bukan hanya sekedar ini loh anak-anak, kecepatan adalah bla 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 bla, dan bla 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 bla, bukan seperti itu. Tapi kita mengajak anak-anak, yuk anak-anak kita akan mempelajari tentang kecepatan. Nah, tahukah kamu? Jadi kita benar-benar awali itu dengan benar-benar persepsi yang betul-betul persepsi, tapi bukan materi yang hanya sekedar ditransferkan saja, supaya anak itu bisa mengetahui langsung dan mengetahui uh, dengan melalui proses saintifik, dan dia benar-benar, oh saya benar-benar paham konsep tersebut. Nah, kita gunakan pembelajaran itu secara konstruktivistik. Yang kedua, learning to do atau belajar melakukan. Nah, jadi diwajibkan atau diusahakan sekali pembelajaran di era saat ini itu memang proses belajarnya supaya si peserta didik itu bisa melakukan sesuatu. Tidak hanya dia menerima sesuatu, tapi dia harus bisa melakukan sesuatu. Entah itu secara praktikum, atau dia kalau matematika berarti secara menghitung langsung, atau dia benar-benar coba kita aspekkan dengan kehidupan yang ada di sekitar. Nah, yang poinnya ketiga dan keempat itu nyambung sebenarnya. Learning to live together atau belajar hidup dalam kebersamaan. Jadi biasakan pembelajaran itu memang dalam konsep-konsep kebersamaan, yaitu nanti model diskusi, praktikum secara bersama-sama, model jadi karakter bekerja sama atau karakter gotong royong di situ ditanamkan dalam pembelajaran, sehingga harapannya dia bisa ketika nanti di luar sekolah atau dia setelah lulus atau setelah mengikuti pembelajaran itu, dia bisa menanamkan konsep kebersamaan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga baru masuklah ke learning to be, pembelajaran menjadi diri sendiri. Kita benar-benar harus menanamkan ya inilah saya, jangan menjadi orang lain. Jadi menumbuhkan rasa percaya dirinya. Ya, dengan harapan prinsip yang kedua itu bisa terwujud, yaitu lifelong education atau pendidikan seumur hidup, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah baru kurikulum, ya kita baru masuk ke konsep kurikulum itu apa. Nah, kurikulum itu kurikulum ada berbagai terminologi dalam kurikulum. Yang pertama ini sesuai Robert Edzes ya tahun 1981 menyebutkan bahwasanya terminologi yang pertama adalah kurikulum foundation atau asas-asas kurikulum dengan memperhatikan filsafat bangsa, keadaan masyarakat, dan kebudayaan. Makanya harapannya memang dalam kurikulum itu kita harus pintar-pintar membuat sebuah kurikulum supaya apa namanya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai masyarakat, nilai kebudayaan itu tidak hilang begitu saja, sehingga kita masukkan dalam suatu tatanan kurikulum. Yang selanjutnya kurikulum construction, yaitu membahas berbagai komponen dengan berbagai pertanyaan, di mana kurikulum itu terbentuk itu berdasarkan pertanyaan. Jadi apa yang dimaksud dengan masyarakat yang baik? Jadi biasanya berangkat dari seperti yang ada di bahasa Indonesia 5W 1H, what, where, what, who, why, do. What, where, why, who, why, how. Seperti itu ya. Jadi berangkat dari itu, sehingga benar-benar terciptanya kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut, atau di mungkin di negara tersebut atau di wilayah tersebut. Yang ketiga, kurikulum development, yaitu pengembangan kurikulum membahas berbagai sakit
pengembangan kurikulum yang membahas berbagai macam model pengalaman kurikulum. Dalam hal ini, siapa yang berkepentingan? Guru, tenaga pendidikan, orang tua, atau siswa. Nah, jadi perlu pengembangan kurikulum di situ tergantung apakah yang berkepentingan dalam kurikulum tersebut, apakah guru, tenaga pendidikannya, atau orang tua, atau justru malah siswanya seperti itu. Dan yang keempat yaitu kurikulum implementation, yaitu seberapa jauh kurikulum dilaksanakan di lapangan. Makanya ada yang akreditasi, ada apa itu supaya mencakup dari kurikulum implementation. Jadi ya kurikulum implementation di situ seberapa jauh sih implementasi kurikulum itu di sekolah tersebut atau di lapangan tersebut. Jadi memang perlu adanya yang namanya evaluasi di situ. Yang kelima, Berbagai kelima yaitu kurikulum engineering, yaitu proses yang memfungsikan sistem kurikulum di sekolah dengan menghasilkan kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan menilai keefektifan kurikulum. Jadi cenderung pada proses pelaksanaan kurikulum. Jadi dari perencanaannya itu bagaimana, terus menghasilkan kurikulumnya itu bagaimana, pelaksanaan kurikulumnya itu bagaimana, dan lagi-lagi evaluasi keefektifan kurikulum dan sistemnya di tempat tersebut seperti itu. Jadi memang terminologi ini sederhana, tapi justru ini adalah sebagai dasar terbentuknya suatu kurikulum seperti itu. Nah, barulah kita masuk pengertian kurikulum. Dari terminologi tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan lah apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Menurut UU Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003 bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi ini merupakan rambu-rambu. Jadi kurikulum itu pada prinsipnya dia adalah rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh. Jadi memang dia kurikulum itu posisinya dia sebagai rambu-rambu, tinggal pelaksanaan pembelajarannya itu bagaimana, itu masing-masing kreativitas guru di satuan pendidikan. Ini baru pada masuk. Siswanya ada 38 yang sudah masuk, 32, oke. Ya. Seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang kemampuan dan sikap serta pengalaman belajar dan penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik. Sehingga memang dalam kurikulum itu nanti isinya memang ada seperangkat di situ standar-standar pendidikannya itu apa, SK-nya apa, KD-nya apa itu ada. Tapi kalau untuk indikator dan tujuannya itu yang menyusun adalah guru karena yang tahu kondisi sekolah tersebut, kondisi siswa dan kelas tersebut, itu hanyalah guru. Negara tidak akan tahu kondisi yang sekolah yang ada di mungkin di Beringin, posisi di Penawangan, daerah Kabupaten Semarang paling pojok-pojok, itu mereka tidak akan tahu. Yang tahu hanya guru. Jadi makanya negara atau kementerian itu hanya memberikan Permendiknas tahun berapa tentang kurikulum apa, nah itu di dalam kurikulumnya itu hanya menyediakan standar kompetensinya apa, KI-nya apa, dan KD-nya apa. Udah, banyak itu. Untuk indikator tujuan pelaksanaan pembelajarannya itu masing-masing guru yang berkewajiban untuk melaksanakan itu dan membuat itu. Tujuannya apa ya? Supaya tahu katakan SK-nya tentang mempelajari organ-organ dalam kehidupan manusia. Berarti kan ada sistem-sistem yang ada dalam kehidupan manusia. Berarti ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf dan macam-macam dan di situ. Nah itu
yang menjabarkan itu adalah guru. Jadi biar tidak overload, jadi memang harus berdasarkan SK, KI, dan KD yang ada di kurikulum tersebut. Nah, ini sesuai program studi yang ditempuh. Nah, ya benar, karena memang kurikulum IPA ya memang isinya tentang keipaan. Jangan sampai kurikulum IPA itu isinya tentang mungkin bahasa Indonesia, tentang bahasa Jawa. Itu nggak bisa. Tapi kalau mengkombinasikan bisa. Nah, nanti bagaimana caranya? Nanti tak ajarin. Ya ulang. KPK ini KPK adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang harus dicapai oleh siswa sebagai peserta didik. Makanya memang kompetensi itu sangat penting. Memang saya tidak setuju adanya penghapusan ujian nasional. Tapi saya juga tidak setuju UN itu sebagai penentuan kelulusan. Yang saya setujukan tetap ada UN, tapi itu hanya sebagai mengukur kompetensi siswa atau kompetensi lulusan. Sebenarnya lulusan ini dia memiliki kompetensi apa saja sih? Nah, itu diuji menggunakan ujian nasional yang disamakan, distandarkan seluruh satu Indonesia, seluruh satu negara, skalanya nasional. Jadi kalau standarnya nasional seperti ini, kompetensi-kompetensi lulusan itu dia sudah mencapai apa saja sih? Nah, kalau seandainya ujian nasional itu dihapuskan dan kelulusan berdasarkan nilai rapot, saya yakin nanti kalian akan menemui di lapangan kok bagaimana guru itu buat nilai itu bagaimana. Contohnya nilai loro dipaksakan untuk nilai 7. Bukan karena UKLP guru itu nggak mau, tapi biasanya memang tuntutan lembaga tersebut atau sekolah tersebut. Dan lulusan kita ini bocahnya pintar-pintar, nilai ini minimal pitu, minimal walu, seperti itu. Jadi modelnya seperti itu saja. Jadi kan kalau itu sampai dilakukan, berarti kan tidak bisa menggambarkan kan kalau memang lulusan itu berangkat dari nilai rapot, karena nilai rapotnya aja sudah di markup, pasti kompetensinya itu juga tidak valid. Makanya ya kita nunggu runtuhnya negara ini kapan kayak gitu. Jadi semoga aja nanti kalian sebagai penerus kami ini, makanya coba pakailah idealisme muka menjadi seorang pendidik, menjadi seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Karena memang kalau bahkan Jepang waktu di bom Hiroshima Nagasaki ditanyakan pertama adalah berapa jumlah gurunya, karena memang fundamental perkembangan suatu negara, kemajuan suatu negara itu berawal dari mutu dari kependidikan itu. Kalau serak bermutu ya akan susah untuk negara itu bisa maju dan menjadi lebih bagus. Konsep kurikulum itu berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan, bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Jadi pada prinsipnya di sini konsep kurikulum itu sendiri itu berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikannya. Jadi memang makanya bolehlah kurikulum itu selalu ganti, tapi jangan ganti total. Sebenarnya itu yang sedikit saya sayangkan ya. Kalau ganti menteri mesti ganti kurikulum, dan gantinya itu total. Jadi tidak mana yang bisa dilanjutkan, mana yang tidak. Jadi seperti itu. Nah, padahal dulu baru pelatihan belum diaplikasikan, kurikulum sudah ganti membuat pelatihan lagi, belum diaplikasikan ganti lagi, kan ya sedih. Seperti kapan kita tahu kurikulum yang bagus untuk negara kita itu yang apa. Jadi seperti itu. Nah, itu masih kelemahan di negara kita seperti itu. Nah, dalam arti sempit itu kurikulum itu isinya kumpulan mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan guru. Tapi dalam arti luas, pada prinsipnya kurikulum itu lebih menekankan pada pengalaman kondisi seperti itu.
Nah, jadi modelnya seperti ini. Kurikulum itu dipandang sebagai tujuan. Nah, menurut Moritz Johnson itu membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Jadi beda, kurikulum dan pengajaran itu beda. Interaksi siswa dengan lingkungan itu disebut dengan pengajaran. Sedangkan rentetan hasil belajar yang diharapkan untuk mencapai tujuan itu disebut kurikulum. Nah, pengajaran itu ya proses belajar. Belajar itu adalah pengajaran. Siswa interaksi dengan lingkungan itu adalah pengajaran. Tapi siswa berinteraksi dengan lingkungan sehingga menghasilkan hasil pengajaran yang diharapkan sesuai tujuan itu adalah rangkaian dari suatu kurikulum. Makanya tadi disebutkan kurikulum itu adalah rambu-rambunya. Tergantung nanti pengajarannya masing-masing sekolah itu pasti berbeda. Kita mengimplementasikannya itu bagaimana. Sebagai rancangan atau rencana, menurut McDonald, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem: ajar, belajar, pengajaran, dan kurikulum. Mengajar di sini adalah kegiatan profesional guru. Memang kegiatan guru itu yang mengajar. Belajar, upaya siswa sebagai respon. Pengajaran, interaksi belajar mengajar. Sedangkan kurikulum, perencana sebagai pedoman. Nah, kembali lagi dia pedoman. Tadi sudah dikatakan bahwa kurikulum adalah rambu-rambu. Rambu-rambu juga sama dengan pedoman di situ. Nah, menurut Beukem, di mana kurikulum dibedakan satu sebagai rencana tertulis dan kurikulum sebagai fungsi fungsional. Menurut Tabak, perbedaan kurikulum dengan pengajaran itu terletak pada keluasan cakupan. Kalau kurikulum itu isinya hanya tujuan umum atau akhir, isi dan metode lebih luas. Sedangkan pengajaran itu tujuan khusus atau lebih dan jauh lebih sempit, jauh lebih spesifik seperti itu. Nah, sebagai bidang studi, jadi sebagai bidang studi kurikulum itu merupakan penerapan dari teori-teori kurikulum, hasil pengkajian dan pengembangan para ahli kurikulum. Nah, menurut Zes, kurikulum itu sebagai bidang studi yang mencakup satu batasan atau jarak atau cakupan atau disebut dengan subject matter. Sedangkan yang kedua itu prosedur, yaitu pengembangan dan prakteknya. Nah, Beukem itu sendiri mengatakan bahwasannya teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang berhubungan tentang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Jadi kondisinya kurikulum itu adalah satu rangkaian dari mulai perencanaannya dulu, tujuannya apa, isinya apa, terus pelaksanaannya bagaimana, dan evaluasinya seperti apa. Nah, jadi lah sakit kecokot, maaf ya. Oke, kurikulum itu sendiri itu mengindikasi rencana untuk mendidik siswa. Nah, merupakan bagian dari ruang lingkup kajian kurikulum dan berisikan komponen-komponen kurikulum. Nah, identifikasi ruang lingkup kajian itu merupakan substansi atau subject matter dalam bidang kurikulum. Berbagai proses yang terdapat dalam kurikulum seperti pengembangan kurikulum, perubahan kurikulum, dan yang lain-lain. Ini sumber dari Zes tahun 76 halaman yang ke-3. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan lagi bahwasanya ada 6 kurikulum as program of studies. Kedua, kurikulum as course content. Yang ketiga, kurikulum as planned learning experience. Yang keempat, kurikulum as experience had under the auspice of the school. Yang kelima, kurikulum as a structured
series of intended learning outcomes. Dan yang keenam, kurikulum as a written plan for action. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya bahwasanya kurikulum itu memang berisi tentang program belajarnya itu apa, isi belajarnya atau konten-konten belajarnya itu apa, planning bentuk pembelajaran atau uh, proses pembelajarannya itu bagaimana, terus apa namanya, apa yang benar-benar dibutuhkan dalam sekolah itu untuk apa keberlangsungan pelaksanaan pembelajarannya itu apa, struktur tentang apa namanya tujuan dari pembelajarannya itu apa, dan yang paling terakhir adalah written plan for action atau written. Kalian menulis plan atau apa namanya uh, lesson plan atau sering disebut dengan kita adalah RPP. Nah, RPP itu penting banget sebenarnya karena seolahnya seperti ini. Nanti akan kita bahas ya. Dan menurut Hilda Taba tahun 62, dilema tentang definisi kurikulum terjadi karena tidak dapat meletakkan posisi antar dua kutub. Pada prinsipnya, kurikulum itu kondisinya itu masih secara umum. Dia ruang lingkupnya masih umum dan spesifiknya disebut dengan pembelajaran. Karena ini memang belum, saya masih di lapangan itu masih banyak yang belum bisa membedakan antara kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum plan dan actual kurikulum. Jadi kurikulum itu dibedakan menjadi dua, berupa dokumen dan kegiatan nyata. Nah, berupa dokumen itu serangkaian mata pelajaran, silabus, RPP, dan kegiatan nyata, proses pembelajaran, proses evaluasi, dan penciptaan suasana pembelajaran. Makanya ini tidak akan terjadi kalau RPP itu tidak ada. Karena apa? Ketika seseorang itu membuat sebuah sinema atau film, pasti yang dibutuhkan adalah skrip supaya biar tidak meluas kemana-mana dan sesuai alur ceritanya yang sesuai kita inginkan supaya mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, di situ RPP itu pada prinsipnya dia hanya sebagai skenario-nya itu seperti ini. Walaupun nanti pelaksanaan di lapangan itu bisa improvisasi dari skenario tersebut sah-sah saja, tapi proses awalnya, skenario awalnya itu harus ada RPP supaya tahu, oh apa namanya, PBL itu sintaknya ini. Jadi kalian ketika nanti pembelajaran, ya kalian harus mengikuti sintaknya itu, hanya proses pembelajarannya mungkin bisa diimprove sesuai dengan keadaan pada saat itu. Mungkin di desain-desain menggunakan IT, ternyata listriknya mati, berarti kalian harus bisa berimprovisasi dengan pembelajarannya yang sesuai dengan RPP, cuman tanpa menggunakan IT itu bagaimana? Nah, itu adalah kegiatan nyatanya, bukan kurikulum berbasis dokumennya. Jadi ini memang saling sambung menyambung ya, menjadi satu seperti Rucika. Jadi memang semua itu harus ada ya, walaupun sekarang malah sudah disederhanakan ya, RPP cukup satu lembar ya, memang ya itu memang hanya sebagai acuan saja, supaya sintaknya jelas, bentuk pembelajarannya jelas, nah itu sebagai skenario-nya supaya kalian ketika mengajar itu tidak keluar dari koridor tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tentang coklat. Kedudukan kurikulum. Nah, secara singkat, posisi kurikulum dapat disimbolkan menjadi tiga: kurikulum sebagai konstruk, kurikulum sebagai jawaban, kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan yang didasarkan atas kehidupan masa lalu. Kurikulum sangat penting bagi beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Beberapa pihak yang dimaksud antara lain ada guru, kepala sekolah, masyarakat, dan penulis buku ajar.
Hanya saya sendiri tuh, saya pribadi, saya jarang menggunakan buku paket untuk sebagai sumber utama. Tapi buku atau dalam pembelajaran saya, tapi buku itu sebagai referensi aja. Yang saya gunakan dalam pembelajaran itu adalah modul yang sudah saya susun supaya sesuai dengan skenario yang ingin saya jalankan dalam pembelajaran tersebut. Biar jadi buku paket yang dibeli atau diberi pemerintah itu hanya sebagai referensi aja, karena juga masih banyak miskonsepsi yang ada dalam buku-buku tersebut. Yang bahaya kalau itu sebagai bahan belajar utama. Makanya itu saya sebagai referensi. Kalau itu memang salah, saya menggunakan buku, saya gabungkan dengan buku lain di dalam modul saya. Jadi modul saya itu adalah kumpulan dari beberapa buku-buku di situ supaya sesuai dengan skenario yang sudah saya rancang. Fungsi dan efektivitas kurikulum. Nah, fungsi kurikulum itu ada macam-macam. Bagi guru juga ada, bagi sekolah pasti, bagi masyarakat, dan bagi para penulis buku ajar. Jadi di situ memang sangat-sangat penting ya kurikulum di situ ya. Karena seorang penulis buku ajar kalau tidak tahu kurikulumnya, dia juga akan asal-asalan dalam menulis buku ajar seperti itu. Efektivitas kurikulum. Nah, dilihat efektivitas itu sejauh mana suatu tindakan berpengaruh secara positif terhadap hal lain. Dan kurikulum dikatakan efektif jika dapat berinteraksi secara tepat dengan kompetensi guru, membantu siswa dalam mengukur pengalaman belajar sesuai kebutuhannya, dan memproduksi outcome pendidikan yang diharapkan. Nah, dari dasar itulah maka dalam kurikulum itu sangat penting di situ. Nah, ini yang jadi puncak pembahasannya adalah komponen-komponen kurikulum. Nah, komponen kurikulum di dalamnya itu isinya tujuan, isi, struktur program, organisasi, proses belajar mengajar, dan evaluasi. Di mana sebagai sebuah sistem sebagai komponen, kurikulum memiliki keterkaitan yang bersifat harmonis dan tidak saling bertentangan antara tujuan, isi, struktur program, organisasi, proses belajar, dan evaluasi. Semua harus nyambung. Makanya yang dulu ikut praktikum atau praktikum kuliah dasar dengan saya selalu mengatakan kesimpulan proses praktikum itu harus sesuai dengan tujuan praktikumnya itu apa. Jangan terlalu melebar. Karena kalau kita terbiasa melebar seperti itu, alhasil nanti pembahasannya jadi tidak fokus seperti itu. Oh, ada keluar masuk keluar masuk. Oke, saya nggak tahu lagi sampai. Oke, ini kita bahas satu-satu coba. Komponen kurikulum yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan di sini satu tujuan komponen tujuan dalam kurikulum itu mencakup pertama tujuan pendidikan nasional, kedua tujuan institusional, ketiga tujuan kurikulum yaitu tujuan yang ingin dicapai pada bidang studi, dan yang kedua keempat adalah tujuan instruksional itu tujuan yang ingin dicapai pada tingkatan tataran pengajaran. Maksudnya di sini, jadi dalam satu kalimat tujuan itu tidak mudah, tidak seenaknya membuat kalimat. Itu harus mencapai tujuan pendidikan nasional itu dengan diutarakan dalam bentuk karakter, mungkin karakter peduli lingkungan, karakter apa itu kan coba kalian buka-buka tentang karakter kebangsaan dalam dunia pendidikan. Terus tujuan institusional itu biasanya mungkin kalau MTS dia memiliki tujuan di lembaganya itu harus dikaitkan dalam nuansa keislaman, nilai-nilai religius dan sebagainya. Kalau tujuan kurikulum yang bidang studi ya tergantung babnya itu tentang kajian tentang apa gitu. Yang baru tujuan instruksional yaitu yang ingin dicapai pada tingkatan tataran pengajaran ya tergantung yang pengen diajarkan saat itu apa. Jadi memang perlu diperhatikan.
Mana tadi? Kok malah hilang? Oke. Nah, dari itu kita melihat dari komponen tujuan. Nah, kita berangkat lanjutkan lagi ke suara kita lanjut lagi ke komponen isi. Nah, isi dari atau materi yang ingin dikuasai dari setiap bidang studi. Jadi di situ mencakup di dalam kurikulum itu ada komponen isi yang isinya yaitu tentang materi yang ingin dikuasai. Tapi hanya inti-intinya saja, bukan seluruh materi dimasukkan, tapi inti dari atau isi dari materi yang ingin dikuasai dari setiap bidang studi. Jadi nanti di dalamnya yaitu nanti berupa KI dan KD itu mungkin tentang sistem peredaran darah dan lain-lain. Komponen organisasi dan strategi terdapat struktur horizontal dan vertikal. Nah, makanya dibedakan menjadi 3, separated subject matter, correlated curriculum, dan integrated curriculum. Maksudnya di sini adalah separated subject matter itu pemisahan antar mata pelajaran. Bisa ya pada umumnya seperti itu. Atau correlated curriculum, penyinggungan antar mata pelajaran, mungkin bisa sedikit disinggung-singgungkan dengan mata pelajaran lain, atau justru yang ketiga, integrated curriculum, pemaduan beberapa bahan dari beberapa mata pelajaran. Mama waktu dulu saya coba iseng eksperimen di situ, ternyata yo jalan juga dan ada nilai positifnya juga. Ketika Senin, ketika semua pembahasan dan pengajarannya di situ entah membuat laporan atau jawaban itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Hari Selasa dan Rabu itu menggunakan bahasa Inggris. Hari Kamis dan Jumat itu menggunakan bahasa Jawa. Hari Sabtu itu menggunakan bahasa Indonesia lagi. Jadi saya memang saya coba kolaborasikan. Kan waktu itu guru-guru di SMP waktu itu kita satu geng, di dalamnya ada guru matematika, guru IPA, guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, BK, dan olahraga. Yang waktu itu coba saya komunikasi, oh ternyata bisa ini, yuk kita coba eksperimen. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan itu? Memang uh, modal utama itu yang pertama yaitu sepakat dulu, satu pemikiran dulu. Ya coba tentang pembelajaran membuat berkomunikasi nanti ketika dia presentasi harus pakai bahasa Jawa. Terus saya komunikasi dengan Pak, nanti tolong diajarkan dalam bahasa Jawa kelas ini tentang presentasi menggunakan bahasa Jawa. Oh iya Pak, siap. Karena di bahasa Jawa juga ada standar kompetensinya, kompetensi dasarnya tentang itu ada. Jadi oke Pak, saya siap, yuk kita kombinasikan. Nah, modalnya seperti itu. Nah, kalau kita lanjutnya komponen kurikulum yang selanjutnya itu ada core kurikulum. Itu mengandung tujuan inti dari kurikulum, itu mengandung tujuan mengandung tujuan yang mendasar, materi atau bahan itu, metode yang digunakan, dan bimbingan belajar yang diperlukan. Sedangkan menurut hidden kurikulum, menurut Appleby, hidden kurikulum itu kurikulum yang tersembunyi, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan moral dan peran guru dalam mentransformasikan standar moral. Makanya ada KI 1, yaitu tentang religius, tentang sosial, seperti itu. Nanti apalagi kalau besok kalian mengajar di MTS, terus SMPIT, aman atau apa, nah itu sangat erat banget. Kalian mengajarkan IPA harus juga menanamkan nilai-nilai keislaman supaya menilaikan moral-moral keislaman terhadap siswa itu. Hanya sebagai penanamannya itu sebagai gimana ya, pendidikan pendampingnya, untuk sebagai mendampingi supaya istilahnya sekali dayung dua tiga pulau terlampaui kalau diperbahasakan seperti itu.
Jadi sekalian dalam pembelajarannya itu kita coba menanamkan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran tersebut. Tapi jangan memaksakan kehendak kalau ingin mengkombinasikan konsep sains terhadap nilai keislaman, walaupun itu semua ada. Makanya Pak Budi, Prof Budi kemarin penelitiannya tentang sains tafsir dan Al-Quran ya kayak gitu ya. Jadi memang semua konsep sains di Al-Quran ada di situ. Tinggal kita mau mengkajinya apa tidak. Nah itu memang sebagai nilai tambah nanti kalian ketika pembelajaran IPA di MTS, coba kalian menggali hal-hal semacam itu. Nah kalau kita konsepkan anatomikan, itu modelnya seperti ini. Ada juga yang antara tujuan, materi, proses pembelajaran, tujuan, materi, proses, dan evaluasi itu harus saling terkait. Tujuan materi itu tidak akan ada tanpa ada tujuan yang jelas. Dan proses itu tidak akan ada terjadi kalau tidak tahu tujuannya itu seperti tujuan pembelajaran itu seperti apa. Jadi semua itu saling tergabung. Jadi saling terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi oleh karena itu memang harus pintar-pintarnya kita sebagai guru IPA dalam mengintegrasikan tersebut. Oke ya. Oke, itu saja dari penjelasan hari ini. Tugas yang pertama nanti saya pengen tahu dan saya pengen kalian untuk bercerita. Bercerita, coba ceritakan dalam satu lembar aja, diketik, nanti dikirimkan ke emailnya Pak Widi dalam bentuk PDF ya, jangan Word, tapi dalam bentuk PDF, sudah dalam bentuk PDF. Nah itu tolong ceritakan. Dulu ketika SD proses pembelajaran terus kurikulumnya menggunakan apa? Waktu SMP proses pembelajaran dan kurikulumnya berbentuk apa? Dan SMA juga sama, proses pembelajaran dan kurikulumnya menggunakan apa? Dan nanti kalian simpulkan apakah ada perubahan atau tidak seperti itu. Nah, saya pengen tahu cerita itu kalian ceritakan dalam satu lembar, terus nanti dikirim, terus coba nanti Pak Widi analisis. Oh, ini yang nanti akan kita bahas, punyanya ini, coba supaya kita bisa berbagi pengalaman. Sebenarnya pembelajaran IPA yang baik itu seperti apa? Yang mendekati pas itu seperti apa? Nah, ya tidak ada pembelajaran yang pas, semua kan tergantung kondisi yang ada di lapangan yang sering berubah-ubah. Oke ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Karena ini memang seperti kesepakatan awal, saya ketika ngomong tidak, kalau kontennya memang harus luas akan saya sampaikan lama, tapi kalau tidak ya cukup singkat aja. Dan di sisi lain saya sariawan kecokot-cokot loro ya. Gitu. Mungkin ada yang ingin tanyakan mengenai tugas atau materi ini, monggo. Izin bertanya Pak mengenai tugas. Bisa begini, Pina. Iya Pak. Oke, silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya mengenai tugas. Nanti kan dikirimkannya ke Bapak. Itu tanggalnya kapan Pak? Minggu depan atau gimana? Pak Widi biasakan tugas itu pasti selalu 1 minggu. Berarti sekarang kan hari Kamis ya. Berarti maksimal pengumpulannya Rabu jam 23.59 minggu depan. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sip, sama-sama. Selanjutnya, siapa yang ingin tanya? Pak, saya Pak. Ya, Mbak Elma, silakan. Izin tanya Pak, itu kan tadi tugasnya cerita tentang kurikulum dan sistem pembelajaran kita dari masa SD, SMP, SMA. Nah, itu untuk mata pelajaran khusus, misal saya mau cerita tentang IPA tok gitu, apa secara keseluruhan Pak yang diceritain? Ya iya dong, tentang keipaan dong. Oh. Berarti cuma IPA aja ya Pak ya? Iya, betul. Oh iya, oke Pak. Sampun. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kan memang idealnya dulu, kalau idealnya sesuai pesannya kurikulum, itu pembelajaran IPA di SD itu pada prinsipnya dia hanya menggambarkan, belum ada konsep yang benar-benar konsep keipaan murni, itu belum ada. Jadi hanya menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya, di dalam kehidupan sehari-hari si peserta didik dan guru tersebut.
Tapi kalau sudah mulai ke SMP itu sudah fenomena-fenomena itu sudah sedikit dikaitkan, diintegrasikan dengan konsep-konsep IPA murni atau IPA utuh di situ. Baru diberanjakan di SMA. Artinya di SD itu IPA-nya masih IPA terpadu, masih tematik. SMP juga IPA terpadu, masih tematik. Ketika SMA itu baru sudah mulai dipecah secara kimia, fisika, dan biologi supaya khusus pembahasan fenomena tersebut itu secara khusus, konsep khusus aslinya itu di SMA. Jadi kok amanatnya itu seperti itu, tapi kita tidak tahu yang ada di lapangan. Mungkin ketika pembelajarannya Pak Widi, eranya Pak Widi dengan eranya kalian kan pasti berbeda. Makanya Pak Widi juga pengen tahu eranya kalian dulu pembelajarannya bentuknya seperti apa. Supaya kita nanti pembahasan ke depannya itu nyambung. Supaya kalian nanti, oh saya tidak boleh nih melakukan pembelajaran waktu seperti saya waktu SD dulu alami. Supaya biar mereka mungkin saya harus pembelajaran secara inovatif sesuai yang menurut kalian bagus itu seperti apa gitu. Oke, yang lain ada yang ingin tanyakan? Belum, Bapak. Oke, Mbak Rizka, belum. Oke, berarti masih aman ya. Oke, kalau memang belum ada yang ingin ditanyakan, kelihatannya tadi terpantau yang hadir itu 39-an. Padahal seluruh mahasiswa. Oh, 39 dengan saya, berarti kita masuk semua tadi. Oke, ke 39. Nah, di sini tulisannya 39. Orang-orang yang hadir 39. Saya lupa kalau saya dihitung. Mahasiswanya 38 atau 39. Oke, 39 termasuk saya. Oke, itu saja dari Pak Widi. Bagi yang kira-kira nanti jaringannya kurang bagus, linknya akan Pak Widi share nanti malam ya. Karena hari ini jadwalnya Pak Widi maraton, jadi Pak Widi perlu uploading dulu. Nanti kalau setelah saya upload, saya share linknya dan email tugasnya. Ya, itu aja dari Pak Widi. Pak Widi mohon maaf banget karena Sariawan 5 di sisi kanan dan sisi kiri itu rasanya, aduh. Tapi tidak apa-apa, dinikmati. Mungkin Allah sedang menguji saya, memperingatkan saya, rasa kakek maaf, seperti itu. Coba di stop dulu. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan. Pak Widi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih sama-sama. Oke, silakan melanjutkan agenda selanjutnya. Yang mau mandi silakan mandi. Yang Terima mau JJS jalan-jalan sore silakan jalan-jalan sore. Iya, Bapak. Yang mau ada kuliah lagi ya silakan. Oke ya, biar ngirit kuota kalian juga. Oke, saya hentikan dulu.